Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelumnya kita belajar dari pengklasifikasian materi. Nah, alam semesta itu kan terdiri atas planet. Bumi itu salah satu dari planet-planet yang ada di alam semesta. Kemudian bumi, bagian dari alam semesta itu terdapat gunung, udara, laut, dan banyak hal lain. Kemudian segala sesuatu yang berada di bumi itu tersusun atas materi. Nah, yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api itu. Jadi unsur, senyawa, campuran itu bagian dari materi. Jadi harus tahu dulu apa itu materi. Tadi sudah disinggung ya, bahwa materi itu sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, tadi yang di sifat wujud zat, materi itu ada 3 zat wujudnya, ada yang zat padat, zat cair, dan gas. Itu contohnya sudah Ibu jelaskan tadi ya, dan perubahannya seperti apa. Nah, ini boleh dicatat untuk bisa lebih jelasnya. Tadi yang sifat wujud zat itu perbedaannya seperti ini. Padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikelnya sangat rapat. Kemudian partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kemudian untuk zat cair itu dia punya volume tertentu tapi tidak punya bentuk yang tetap. Beda dengan zat padat, dia punya bentuk dan volume tertentu. Kalau zat cair kan itu ketika disimpan di dalam cairan, misalnya dimasukkan ke dalam bentuk silinder atau ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Ketika dia disimpan di dalam bentuk wadah yang berbentuk kotak, dia akan berbentuk kotak. Jadi dia tidak punya bentuk, tapi tergantung pada media atau alat yang digunakan untuk menyimpan cairan tersebut. Kalau gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Contohnya di suatu ruangan itu kan terdapat banyak gas itu, tapi kita tidak tahu volume dan bentuknya itu seperti apa wujud gas itu. Itu perbedaannya pada cair dan gas. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Namun untuk cair itu jarak antar partikelnya lebih renggang. Kalau untuk gas itu sangat renggang. Itu perbedaan dari jarak antar partikelnya. Ada yang sangat rapat, ada yang lebih renggang, dan ada yang sangat renggang. Kemudian untuk partikel zat padat itu dia tidak dapat bergerak bebas. Kenapa? Karena jarak antar partikelnya itu kan sangat rapat. Nah, untuk yang cair itu partikelnya dapat bergerak bebas karena dia antar partikelnya lebih renggang, namun tetap terbatas gitu. Nah, yang terakhir itu partikel gas itu dapat bergerak sangat bebas. Kenapa? Karena jarak antar partikel gasnya sangat renggang. Itu untuk sifat wujud zat yang padat, cair, dan gas. Itu intinya ya Des, yang sifat wujud zat itu ada di halaman 96. Kemudian yang kedua, kita bahas unsur, senyawa, dan campuran. Jadi materi itu terbagi menjadi 2, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa. Campuran itu ada yang heterogen, ada yang homogen. Heterogen juga terbagi lagi ada koloid dan suspensi. Homogen terbagi lagi menjadi larutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Ini ya, dilihat di sini. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa gitu. Jadi zat tunggal yang ada di alam itu dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Tuh. Nah, untuk unsur itu dia zat tunggal dan tidak bisa lagi dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya emas ya, unsur emas. Unsur emas itu apabila dibagi menjadi sampai bagian terkecil, dia akan menjadi atom emas.
Nanti kita pelajari di yang kelas 9 ada atom, ada materi atom. Nah, atom itu bagian partikel terkecil dari suatu unsur gitu. Contoh unsur lain ada besi, timah, seng, tembaga, nikel. Itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lihat nih dari besi itu kan besar ya. Nah, kalau yang murninya itu unsur besi, ketika dia dibagi menjadi bagian terkecil tuh akan diperoleh atom besi sampai dia tidak bisa dibagi lagi, itu merupakan atom. Sudah berwujud atom, bukan unsur lagi. Kemudian ini contoh-contoh unsur yang logam. Nama Latin, ini nama Indonesianya. Unsur aluminium, unsur aurum, unsur argentum. Kemudian kalau nama Indonesia, aurum itu untuk emas ya. Kemudian argentum itu nama Latinnya dan nama Indonesianya perak. Aluminium lambangnya Al, aurum lambangnya Au, kemudian argentum lambangnya Ag. Dilihat dari jadi lambangnya itu dilihat dari singkatannya ya, dari nama Latin. Kebanyakannya gitu. Kalsium Ca, kuprum Cu, ferrum Fe, natrium Na, plumbum Pb, stannum Sn. Tuh, untuk nama Indonesianya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini untuk unsur non logam. Kita kan setiap hari menghirup unsur oksigen. Nah, yang oksigen itu merupakan unsur gabungan dari oksigen, dua unsur oksigen. Kemudian ada hidrogen, karbon, bisa dilihat ya contohnya. Ini tata caranya seperti apa. Nah, ini merupakan sistem periodik unsur. Jadi unsur di alam itu yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan itu sebanyak ini. Ini dituliskan dalam bentuk lambang unsur ya. Kita bisa lihat di sini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna kuning itu merupakan unsur non logam. Ya, unsur-unsur logam terletak di bagian kiri. Oh, maaf. Ya betul, unsur yang kuning itu merupakan unsur non logam, dan untuk yang berwarna biru itu merupakan unsur-unsur logam gitu. Kalau ini yang di bawah yang putih itu unsur-unsur transisi, itu bukan didapatkan secara alami dari alam, tetapi unsur transisi ini dibentuk ya. Kemudian ya perbedaan unsur logam dan non logam nanti bisa dibaca aja. Ini kegunaannya setiap unsur seperti apa. Selanjutnya kita bedakan antara unsur dan senyawa. Nah, kalau unsur tadi kan yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau senyawa itu kita unsur juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya oksigen. Senyawa contohnya air, gula, garam. Nah, air itu rumus kimianya senyawa H2O. H2O itu gabungan dari unsur antara unsur hidrogen dan unsur oksigen. Gula juga sama. Gula itu mempunyai rumus kimia C12, H22O11. Itu gabungan dari unsur C, H, dan O. Jadi senyawa itu gabungan dari unsur. Ya, bagian terkecil dari sebuah unsur itu kan atom. Nah, dua atau lebih atom itu dapat bergabung membentuk molekul. Nah, molekul ini bagian terkecil dari suatu senyawa. Bagian terkecil dari unsur kan atom. Nah, bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Nah, ini contoh dari molekul. Nah, molekul ini di sini kan ada gambar air. Nah, ini air itu merupakan molekul H2O. Ini gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi senyawa ini dapat direkam jadi dua unsur atau lebih.
Ini contohnya senyawa air. Terus kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari senyawa garam dapur. Garam dapur ini nama senyawa kimianya natrium klorida. Itu unsur penyusunnya natrium dan klorin. Kemudian sukrosa. Tadi yang C12H22O11. Gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terakhir yaitu campuran. Campuran itu suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya. Contoh dalam kehidupan, susu coklat, air sungai, dan lain-lain ya. Nah, campuran itu suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih. Kemudian campuran itu ada campuran yang homogen, ada campuran yang heterogen. Nah, campuran homogen itu campuran yang sudah ketika dua bahan dicampurkan, itu dia sudah tidak dapat dilihat lagi mana bahan A, mana bahan B. Contohnya larutan gula. Ketika kita membuat larutan gula atau larutan garam, kan larutan gula itu terdiri atas zat pelarut air dan gula. Ketika kita larutkan, kita campurkan, apakah kamu sudah bisa melihat, apakah kamu masih bisa melihat gula tersebut di dalam air? Kan tidak ya. Jadi campurannya itu sudah homogen, sudah sejenis, sudah yang terlihatnya hanya wujud cair saja. Sama larutan garam juga seperti itu. Tadi sudah ibu singgung ya, larutan itu ada zat pelarut, ada zat terlarut. Kemudian, nah ini ilustrasinya pelarut. Ini ada zat terlarut, larut. Kemudian dilarutkan, dia menjadi larutan. Nah, partikel zat terlarut ini tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi inilah yang disebut campuran homogen. Jadi sudah tidak bisa dibedakan lagi mana ketika dilarutkan itu si gulanya sudah tidak bisa terlihat lagi kan ya. Kita lewat dulu asam basa dan garam. Kita lanjut dulu ke yang terakhir, campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini kalau tadi homogen yaitu sejenis, jadi dia sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau yang campuran heterogen itu contohnya kita campurkan pasir dan air. Nah, campuran heterogen ini karena zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain. Ketika kita mencampurkan air dan pasir dan dilarutkan, kita masih bisa melihat kita masih bisa melihat pasir tersebut di dalam air. Itu karena dia tidak bisa larut pasirnya di dalam air. Contoh lain, minyak dan air. Ketika dilarutkan itu tidak bisa larut karena dia tidak sejenis gitu, hetero. Itu ya bedanya homogen dan heterogen. Kemudian ini perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Itu bisa dilihat ya perbedaannya seperti ini. Unsur itu zat tunggal, senyawa juga zat tunggal. Kalau campuran itu campuran dari beberapa unsur, beberapa senyawa atau molekul. Kalau unsur itu sudah tidak dapat diuraikan, kalau senyawa dia masih dapat diuraikan, campuran juga. Kemudian unsur terdiri atas satu jenis atom. Kalau senyawa terdiri atas dua jenis atom atau lebih. Campuran itu terdiri atas dua jenis atom molekul atau lebih. Perbandingan masanya tetap kalau senyawa, kalau campuran itu perbandingan massa zatnya tidak tetap. Itu untuk materi unsur senyawa dan campuran. Kemudian kita lanjut ke materi asam, basa, dan garam. Nah, tadi kan di campuran homogen itu kita bisa membentuk suatu larutan. Nah, larutan itu ada yang sifatnya asam, basa, dan garam. Contohnya untuk larutan asam kita bisa membuat larutan cuka. Kemudian untuk larutan basa kita bisa membuat larutan sabun, dan garam kita bisa membuat larutan garam. Itu contohnya di gambar ada buah jeruk. Buah jeruk ini dia mempunyai sifat asam karena dia mengandung asam sitrat. Itu. Nah,
kita lihat dulu sifat dari asam. Nah, kalau misalnya Desti main ke dapur, ada cuka nih. Cuka ini disebut cuka dapur, atau kalau nama senyawa kimianya itu asam asetat. Itu CH3COOH, gabungan unsur antara karbon dan hidrogen dan oksigen. Kemudian aki pada motor juga mengandung asam sulfat atau H2SO4. Bahkan di dalam tubuh kita pun, di dalam lambung kita memiliki kandungan asam klorida yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan. Kan makanan yang kita makan itu tidak selalu bersih ya, pasti ada bakteri yang ikut masuk bersama makanan tersebut. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, di dalam lambung itu ada HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme atau bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh. Tuh asam klorida itu fungsinya. Kemudian ciri-ciri dari larutan asam itu rasanya masam. Itu boleh dicoba kalau misalnya dalam jeruk, cuka. Kalau misalnya yang berbahaya seperti asam sulfat itu tidak boleh dicoba. Nah, asam itu juga bisa menimbulkan korosi atau pengkaratan. Pernah mendengar hujan asam? Ketika terjadi hujan asam itu biasanya pagar-pagar itu atau yang berwujud besi itu biasanya lebih mudah berkarat atau korosi, karena itu sifat asam yang mempercepat pengkaratan logam. Selanjutnya, sifat dari asam itu dia dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi untuk mengetahui sifat dari suatu larutan itu kita bisa menggunakan kertas lakmus. Ada kertas yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Dia kertasnya namanya kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, ketika kertas lakmus yang berwarna merah dimasukkan ke dalam larutan asam, dia tidak akan berubah. Namun ketika dia dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi berwarna biru. Jadi asam itu akan memerahkan lakmus yang berwarna biru. Itu sebaliknya. Kalau misalnya yang larutan basa itu ketika lakmus merah, kita belum ke basa ya. Jadi itu untuk kertas lakmus bisa digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam, dan juga nanti kita bisa identifikasi di sifat basa. Kalau basa itu contohnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk. Nah, sifatnya itu dia rasanya agak pahit. Kalau sabun kan gak boleh dicoba ya. Kemudian licin, makanya sabun itu licin di kulit. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, sebaliknya dari asam yang tadi. Jadi kalau misalnya lakmus merah dimasukin ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Tapi kalau yang lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap menjadi biru. Kalau yang lakmus biru dimasukkan ke dalam asam, dia akan berubah menjadi merah gitu. Contohnya obat mah kan ya. Obat di dalam lambung itu kan tadi ada hidrogen klorida. Biasanya kalau misalnya asam lambungnya meningkat, itu perlu penetral supaya di dalam lambung tersebut menjadi netral, yaitu dengan adanya obat mah. Obat mah itu biasanya kandungannya ada senyawa basa, magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Tadi kan untuk menentukan si larutan itu sifatnya asam atau basa bisa pakai kertas lakmus. Nah, selain pakai kertas lakmus, bisa juga pakai indikator. Nah, indikator itu ada yang alami, ada yang buatan. Nah, ini yang tadi Ibu bicarakan. Yang Ibu tadi jelaskan, kertas lakmus itu seperti ini wujudnya. Kertas warnanya merah. Ketika dia merah itu dimasukkan ke dalam larutan asam, dia tidak akan berubah.
tapi ketika dia dilarutkan ke dalam larutan basah dia akan berubah menjadi biru. Terus ada juga lakmus yang berwarna biru. Nah, lakmus biru itu ketika dilarutkan ke dalam larutan basah dia tidak akan berubah. Namun sebaliknya, ketika dilarutkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi berwarna yang biru. Ketika dilarutkan ke dalam asam, dia akan berubah menjadi warna merah. Itu yang indikator buatan. Kemudian yang indikator alami itu contohnya kunyit yang kemarin kita buat ya. Nah, kunyit itu dia termasuk ke dalam indikator. Dia bisa mengidentifikasi suatu larutan itu asam atau basa. Nah, biasanya kunyit itu kalau misalnya di tetesin ke larutan basa dia akan berubah menjadi kemerahan. Seperti itu, dia bisa mengidentifikasi suatu larutan itu asam. Nah, yang terakhir adalah garam. Senyawa garam yang paling kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu garam dapur. Nama senyawanya natrium klorida atau NaCl. Itu merupakan gabungan unsur natrium dan unsur klorida. Nah, reaksi yang dapat membentuk garam itu reaksi antara asam dan basa atau disebut dengan reaksi netralisasi. Contohnya asam dan basa ketika direaksikan dia akan menghasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kan industri pupuk, obat-obatan, dan pengolahan makanan. Nah, contoh reaksi asam basa ini kan tadi contohnya senyawa asam itu contohnya hidrogen klorida atau asam klorida direaksikan dengan senyawa larutan basa natrium hidroksida itu akan menghasilkan senyawa garam NaCl, membentuk senyawa garam ya. Jadi asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan garam NaCl dan air. Itu ya. Untuk penjelasan tadi materi unsur senyawa campuran dan asam basa dan garam.